Saya akan melisiknya eksklusif. Periksa. Bawa aja ke apa? Ke DPR. Udah lah, kayak lama itu. Bawa periksa. Bawa. Saudara, untuk menerjemahkan fenomena yang saya temukan di lapangan, termasuk juga apa yang menjadi hasil riset saya mewawancarai pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Bung Ganjar Laksmana. Bung Ganjar, terima kasih. Bung Ganjar, saya ingin bertanya bahwa hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian ada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang melakukan penghasutan, provokasi terkait dengan unjuk rasa. Ada juga kemudian kelompok anarko yang tertangkap tangan di lapangan melakukan aksi perusakan. Ada juga dugaannya masih dalam penyelidikan sosok-sosok terlatih yang kemudian melakukan aksi ini. Pertanyaan saya ingin kemudian memisahkan satu persatu. Dari kami dulu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa iya betul ada hasutan, ada provokasi di Facebook, di media sosial, tapi apakah berhubungan langsung dengan kasus perusakan anarkisme di demo? Bagaimana kemudian proses pembuktiannya? Kalau buat saya, secara hukum, tidak perlu dibedakan apakah itu anarko, kami, atau siapapun. Kita lihat begini, apa sih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kami? Yang terjadi apa? Penangkapan. Lalu ditetapkan sebagai tersangka. Secara hukum, penangkapan itu hanya bisa dilakukan satu dalam hal tertangkap tangan, artinya sedang melakukan tindak pidana. Kedua, kepada tersangka yang tidak kooperatif. Jadi tetapkan dulu tersangka, panggil tidak kooperatif, tangkap. Atau sedang melakukan tindak pidana, tertangkap tangan. Anarko, tertangkap tangan. Kami, tertangkap tangan. Tidak. Tapi ada buktinya kemudian di media sosial. Jadikan tersangka kemudian ditangkap karena tidak kooperatif, dipanggil. Apa ada fakta itu? Nah, pertanyaannya gini sekarang, apakah karena dia melakukan upaya-upaya yang bersifat provokatif, misalnya WAG atau lewat media sosial? Ya, kalau lewat media sosial kita bisa lihat semua, ya, sepanjang ada follower, menjadi friend dan lain-lain. Tapi kan pertanyaannya begini, kalaupun dia melakukan provokasi di media sosial, nanti harus dibuktikan bahwa pelaku kekerasan melakukan itu karena diprovokasi. Bagaimana proses pembuktiannya? Ini harus ditanya sama orangnya. Ya, sembunyikan. Kenapa kamu melakukan kekerasan? Saya terprovokasi. Oleh apa? Oleh apa yang dipublikasikan oleh kamu. Apa isinya? Apa yang kamu baca? Siapa yang mengupload itu? Ya, nggak bisa ini. Kamu pernah baca ini nggak? Wah, iya itu yang memprovokasi baru saya. Nanti ngarang jadinya. Maka pemeriksaannya harus senatural mungkin. Di sisi lain, yang menayangkan ini juga tidak bisa otomatis. Harus dibuktikan bahwa pada waktu dia menayangkan itu, memang tujuannya memprovokasi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditayangkan misalnya analisis? Lalu orang yang bacanya, iya benar juga. Berarti ngaco nih. Apa salah memberi analisis? Kan tidak. Tapi kalau seandainya berupa provokasi, misalnya lempar molotov dan lain sebagainya, lalu kemudian ada terprovokasi dari salah satu saja, maka itu bisa. Tapi kalau kemudian tidak ada yang bisa menjawab itu, bahwa saya tidak membaca ABC dari anggota kami misalnya, maka tidak bisa dijelaskan. Begitu dia nggak bisa sebut spesifik konten mana yang memprovokasi dia, putus hubungan. Tapi kan selama kemudian proses penyelidikan dan penyidikannya tidak transparan, maka sulit kemudian untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, gini, penyidikan kaitannya dengan transparansi itu lain lagi. Ya, penyidikan kalau kita bicara transparan tentu dalam konteks hukum. Tapi ujungnya kan nanti di pengadilan. Apa yang pasti akan terbuka. Harus dibuka di pengadilan. Pertanyaannya, sampaikah kasus ini kepada pengadilan? Nah, itu pertanyaan menarik. Buat apa capek-capek tangkap, tersangkakan, konferensi pers, tongolin pelakunya kalau tidak ke pengadilan? Yang kita khawatirkan adalah begini, temuan di penyidikan ini tidak cukup kuat kalau di pengadilan. Maka begini, saya bukannya berharap ya, tapi harus terang benderang semuanya. Terus dia melakukan perusakan bahwa memang dia yang melakukan perusakan. Dan kalau kita mau bicara clear and clear, kalau pelaku perusakan ada 10 ya 10-10-nya dong. Pertanyaannya kenapa penegak hukum perlu mencari sumber ya? Siapa provokator? Ya, siapa yang memotivasi ini dan lain. Pertanyaannya itu secara pembuktian bukan sesuatu yang mudah.
Meski juga bukan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Ya. Tetapi kenapa saya bilang tidak mudah? Ya bagaimana mau memastikan bahwa dia melakukan kekerasan karena dibakar oleh sesuatu. Ya, yang dalam bayangan saya begini. Dia terbawa oleh suasana, yang lain lempar, dia ikut lempar. Ya. Jangan-jangan orang ini belum pernah membaca konten apapun. Termasuk kelompok Gitu. anarko. Ini kan sebelumnya belum pernah terdengar, tapi kalau seandainya ada kerusuhan pasti ada anarko di sana. Ini Ya, pertanyaan. saya khawatir kalau ini dibilang kelompok, kita kan mesti lihat apa iya mereka ini berkelompok. Ada komunikasi, ada interaksi sebelumnya di antara para pelaku. Ini kalau hukum mau mengejar sampai situ, kan tidak mudah balik lagi. Ya, bagaimana mengaitkan bahwa pelaku yang satu dengan pelaku yang lain ternyata satu kelompok, ternyata pernah satu forum, ternyata terorganisasi gitu. Tapi ya aparat kepolisian berani mengungkap itu, ya kita anggap saja bahwa memang polisi punya buktinya. Gitu. Tinggal kita lihat nanti apakah pembuktiannya logik. Jadi semua ini akan terbuka nanti di pengadilan. Harus terbuka di pengadilan. Harus terbuka di Harus pengadilan. terbuka di pengadilan. Karena begini, ya ini jargon ya, tapi bukan sembarang jargon. Lebih baik membebaskan 10 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kan itu pentingnya pembuktian. Cuma yang saya khawatir begini, ada langkah-langkah seperti, wah ini karena ada yang mau dicari nih ya, kita cari kaitannya apa ya, nah, kita kejar saja dia sebagai provokator, maka dicari-carilah hubungannya. Maka pertanyaannya begini, bagaimana nanti pembuktian di pengadilan? Saya juga pengen tahu mengaitkan antara peristiwa kekerasan yang satu dengan kelompok tertentu sebagai provokator. Karena itu harus nyata. Ya, ya. Bahwa temuan di lapangan, fakta-fakta kemudian yang saya temukan, Ya. hasil kemudian wawancara dan lain sebagainya, itu memang ada indikasi orkestrasi dalam demo ricuh. Tapi Ya. siapa yang berbuat itu, itulah tugas dari penegak hukum Tugas untuk penegak menuntaskan sampai ke pengadilan Ya. tuntas dan Betul. transparan. Harus sampai pengadilan, di pengadilan harus dibuka semuanya. Ya. Pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Bung Ganjar Laksmana. Terima kasih Bung Ganjar. Terima kasih. Saudara, pro kontra adalah hal yang biasa dalam berargumentasi. Begitu pula dengan unjuk rasa, hal yang sangat wajar dan keniscayaan di alam demokrasi. Tapi rusuh tak layak. Pertanyaannya, mengapa selalu berulang dengan pola yang sama? Tak ada jalan lain. Proses hukum yang tuntas dan transparan harus jadi tumpuan. Jika tidak, maka akan selalu berulang